Ya, jadi kali ini kami akan menjelaskan mengenai input-input dari estimasi biaya, yaitu dari project management plan, ada cost management plan, quality management plan, dan scope baseline. Lalu dari project dokumen ada lesson learn register, ada project schedule, resource requirement, dan risk register. Lalu dari enterprise environmental factors ada market condition, publish commercial information, dan exchange rate inflation. Lalu dari organizational process asset ada estimating process, policies, cost estimating template, dan historical information, and lesson learned repository. Jadi untuk input yang akan kami gunakan dalam mengestimasi biaya yaitu yang pertama adalah cost management plan. Nah, cost management plan ini akan dibuat oleh kelompok 1. Nah, outputnya adalah perencanaan budget. Kami akan pakai itu untuk melakukan estimasi biaya. Yang kedua yaitu ada scope baseline. Nah, scope baseline ini kami mengambilnya dari WBS yang sudah dibuat. Lalu yang ketiga ada project schedule, sebagaimana yang sudah dibuat, yaitu mencakup estimasi waktu, berapa orang yang dibutuhkan, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada publish commercial information. Nah, kami akan mencari tahu informasi mengenai biaya yang dibutuhkan untuk proyek yang mirip dengan proyek yang sedang kami lakukan. Jadi untuk tools dan teknik yang akan digunakan, terlebih dahulu kami melakukan analisis terhadap semua tools dan teknik yang ada di PMBOK, seperti expert judgment, analogous estimating, parametric estimating, bottom up estimating, 3-point estimating, data analysis, PMIS, dan decision making. Dan setelah kami menganalisis semua tools dan teknik, menurut kami yang paling cocok untuk kami gunakan adalah expert judgment, analogous estimating, dan group decision making. Expert judgment adalah berkonsultasi dengan yang sudah ahli dalam hal persewaan printer untuk kantor-kantor serta tahu cara estimasi biaya. Analog estimating menggunakan nilai-nilai atau atribut dari proyek sebelumnya yang mirip dengan proyek saat ini. Nilai dan atribut proyek dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada ruang lingkup, biaya, anggaran, durasi, dan ukuran skala. Perbandingan nilai-nilai proyek ini atau atribut menjadi dasar untuk memperkirakan parameter atau pengukuran yang sama untuk proyek saat ini. Lalu yang terakhir adalah group decision making. Group decision making dapat digunakan dalam proses estimasi biaya, tetapi tidak terbatas pada pemungutan suara saja. Pemungutan suara adalah suatu proses penilaian yang memiliki banyak alternatif dengan hasil dalam bentuk tindakan di masa depan. Nah, tindakan ini digunakan dengan tujuan untuk melibatkan anggota tim untuk meningkatkan akurasi estimasi dan komitmen terhadap segala estimasi yang akan muncul. Nah, dari beberapa input dan tools dan teknik yang digunakan untuk estimasi biaya, kami dapat membuat dokumen estimasi biaya itu sendiri. Ya, jadi di sini saya akan menampilkan tentang dokumen estimasi biaya aktivitas dalam proyek sewa printer yang telah kami buat. Jadi di sini kami sesuaikan estimasi biayanya itu paling banyak sebesar 5 juta. Itu sudah termasuk dengan biaya jasa dan juga biaya barang-barang sewanya. Nah, ini kita memiliki dua bagian. Yang pertama untuk materialnya, yaitu barang-barang yang akan disewa, dan yang kedua itu project management. Nah, ini siapa saja yang andil dalam proyek sewa printer ini, jasa apa saja yang digunakan. Nah, jadi untuk durasinya kita perlu 13 minggu waktu kerja. Itu sudah termasuk dengan pembayaran denda dan juga pengembalian. Jadi kita semua hitungnya 13 minggu. Lalu di sini untuk material, kita akan masuk ke dalam material. Nah, di sini materialnya ini ada 3 jenis. Nah,
materialnya ini ada printer, kertas, dan tinta printer. Nah, untuk printer itu jumlahnya 5. Nah, dalam jumlah 5 ini harga satuannya kita estimasi sebesar 30.000. Nah, karena ini 13 minggu, jadi estimasi harganya untuk 13 minggu itu sekitar sebesar 1.950.000. Nah, untuk yang kertas itu kita berikan 2 rim dan untuk durasi harga 13 minggu juga. Untuk durasinya itu 13 minggu dan untuk harga satuannya itu 10.000 per minggu. Nah, jadi estimasi harganya itu jika dihitung dari durasi dan jumlahnya dan juga harga satuannya, maka sebesar 260.000. Nah, untuk tinta printernya ini kita hanya menyediakan 1 botol. Jadi harga satuannya per minggu itu 5.000. Nah, untuk estimasi 13 minggu juga itu estimasinya sekitar 65.000. Nah, setelah itu untuk project manajemennya kita ada 2, yaitu ada project manager sama project team. Nah, ini tuh project manager dan project team ini akan diberikan biaya jasa yang telah mereka lakukan untuk membuat proyek sewa printer ini. Nah, jadi di sini kita juga akan menghitung itu sudah include semua kan dari 5 juta itu. Jadi makanya kita hitung semuanya untuk biaya dari materialnya itu sendiri. Setelah itu kita bisa menghitung jasa untuk para project manager dan project team kita. Nah, di sini project manajernya hanya 1 orang kan. Nah, untuk durasi 13 minggu juga, semua durasi 13 minggu. Nah, biayanya itu untuk 13 minggunya kita hitung sekitar 525.000. Nah, jadi estimasi harganya itu sekitar untuk project manager itu 525.000. Nah, untuk project timnya karena kita berjumlah 11 orang dan durasinya itu 13 minggu juga, jadi jumlahnya sekitar biayanya itu 1 orangnya itu 200.000. Nah, 200.000 berarti estimasi harganya itu karena jumlah 11 orang dan biayanya itu 200.000 per orang, berarti estimasi harga untuk seluruhannya itu sekitar 2.200.000 rupiah. Nah, kenapa harganya itu terbilang murah? Karena ini juga bukan sewa printer yang besar, jadi kita dan ini hanya berjangka waktu sebentar, jadi kita juga tidak memerlukan banyak jasa yang lebih gitu kan. Dan menurut kami untuk 11 orang ini pun juga sudah cukup dan sudah berlebih seperti itu. Nah, jadi setelah kita menemukan harga-harga untuk sewa dan untuk jasa yang akan dilakukan untuk proyek sewa printer ini, kita jumlah dan harganya harus di bawah atau pas dari ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya, yaitu sebesar 5 juta. Dan di sini kita sudah menemukan harga yang pas, yaitu pas 5 juta. Nah, seperti ini estimasi biaya aktivitas yang telah kami buat untuk proyek sewa printer ini. Nah, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.